Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita, dan selanjutnya sambil menunggu waktu Isya kita manfaatkan dengan thalabul ilmi di majelis Quran, karena yang akan kita bahas adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahannya, melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di majelis ilmu ini. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan 3 ayat saja. 3 ayat yang menjelaskan sosok baginda Rasulullah SAW. Pertama, menjelaskan bahwa kehadiran Rasulullah SAW di muka bumi ini adalah sebagai nikmat, sebagai anugerah, sebagai karunia yang Allah berikan. Yang kedua, kehadiran Rasulullah SAW di muka bumi ini sebagai rahmat, bukan hanya untuk manusia tapi untuk seluruh alam semesta. Dan yang ketiga, sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia agung dengan akhlak yang agung, sehingga beliau dijadikan sebagai uswah, teladan bagi kita semua. Ayat yang pertama yang menjelaskan bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nikmat, sebagai karunia, ya, sebagai anugerah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di surat Ali Imran ayat 164 ya. Sedangkan ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat itu terdapat di dalam surat Al-Anbiya. Yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta, ya. Itu disebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Sedangkan ayat yang ketiga yang menjelaskan sosok kepribadian Rasulullah SAW sebagai manusia agung dengan akhlak yang agung sehingga beliau dijadikan uswah teladan, itu terdapat di dalam surat Al-Qalam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, engkau benar-benar berada dalam level akhlak yang azim, yang agung. Nah, 3 ayat inilah yang akan kita bahas, ya, kalau waktunya memungkinkan, ya, kalau tidak nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. 3 ayat yang menjelaskan, ya, kedudukan Rasulullah SAW menurut Al-Quran sebagai anugerah, sebagai karunia, sebagai rahmat, dan sebagai uswah teladan karena beliau, ya, memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Baik, terkait dengan Rasulullah SAW sebagai anugerah, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." Sungguh Allah telah memberikan nikmat. Manna, ya, artinya adalah menganugerahkan, memberikan karunia. Sungguh Allah telah memberikan karunia, memberikan anugerah 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim, ketika Dia mengutus kepada mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari diri mereka, maksudnya dari kaum mereka. Yang rasul ini memiliki tugas yatlu alaihim ayatih. Tugasnya adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya. Ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran, ya. Ayat-ayat artinya adalah ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu ayat Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujud di alam jagat semesta ini. Dan tugas Rasulullah SAW adalah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik itu ayat Al-Quran yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sudah membacakan semua firman-Nya yang diturunkan kepada beliau, ya. Ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau semuanya sudah dibacakan, sudah disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Tidak sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah, katanya ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad, ya. Masa Nabi Muhammad menyembunyikan firman Allah? Ya, tidak ada yang disembunyikan, semuanya sudah disampaikan, sudah dibacakan oleh Rasulullah SAW, dan itu sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau telah menyampaikan, semuanya sudah disampaikan, sehingga ayat yang terakhir, ya, Al-Quran menunjukkan tentang kesempurnaan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi Rasulullah SAW sudah menyampaikan, ya. Bagaimana bisa beliau menyembunyikan ayat Allah, ya?
ayat-ayat yang katakanlah ya, ada ayat-ayat yang menegur Nabi Muhammad, ada kan ayat yang menegur beliau ya, beliau sampaikan, tidak wah ini mah janganlah negur saya gitu kan, tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Surat Abasa itu kan teguran kepada Rasulullah SAW, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia bermuka masam ya, dan berpaling. Abasa, dia bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta ya. Jadi teguran halus ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa memang ketika itu Rasulullah SAW ya, ketika menghadapi pembesar Quraisy, beliau berharap pembesar Quraisy ini masuk Islam, berharap ya, sedang didakwahi oleh Rasulullah SAW dengan harapan mereka masuk Islam. Kan kalau mereka masuk Islam nanti ya pengikut-pengikutnya gampang, mereka kan masuk semua. Ketika Rasul sedang mendakwahi pembesar Quraisy ini, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, minta diajari oleh Rasulullah SAW ya. Kalau menurut kita mah ya Abdullah bin Ummi Maktum mungkin yang kayak karena buta, nggak melihat bagaimana kesibukan Nabi menghadapi para pembesar Quraisy ini ya, kan harusnya tahu diri dulu gitu ya. Tapi ini datang ya, kemudian Rasulullah SAW agak merasa ya terganggu ya, beliau sedang fokus mendakwahi pembesar Quraisy ini, kalau mereka masuk Islam kan lumayan gitu kan. Nah, tapi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi ingin membersihkan jiwanya, ingin mendapatkan pengajaran dari Rasulullah SAW ya. Kalau dia dengan hati yang tulus ya, ingin mendapatkan pengajaran dari Nabi dan sudah pasti pengajarannya akan diamalkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Sementara pembesar Quraisy ini kata Allah belum tentu ya mereka itu mendapatkan hidayah, karena hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Intinya ya Rasulullah SAW diberikan teguran ya, itu disampaikan, tidak disembunyikan. Nah, ini ya kehadiran Rasulullah SAW sebagai anugerah, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehadiran beliau ya, beliau membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya ya. Pada saat ya, zaman ketika itu ya, kan masa Rasulullah SAW sebelum lahir, kalau orang-orang jahiliyah ketika itu disebut pada masa apa? Masa jahiliyah kan ya, disebut pada masa jahiliyah. Dunia secara umum ketika itu sedang mengalami masa fatratul wahyi ya. Kalau kita baca sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu ya mengalami fatratul wahyi, wahyu terputus ya. Rasulullah SAW diutus ya, kira-kira tahun lahir ya, Rasulullah SAW lahir tahun 571 Masehi ya. Berarti itu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW kira-kira 5 abad lebih, kira-kira 5 abad ya. Kalau jarak Nabi Muhammad sampai kita ya sekarang ini sudah berapa tahun? Tinggal hitung tahun Hijriah saja. Berapa tahun Hijriah? 1446. Sekarang 1446. Ditambah usia beliau ketika hijrah
Sebab tahun Hijriah itu dimulai ketika Nabi hijrah, ya. Nabi hijrah sudah 1446 tahun yang lalu. Maka ya, kalau ditambahkan dengan usia beliau ketika hijrah, ya, waktu hijrah beliau usianya berapa? Diangkat jadi nabi usianya 40 tahun kan? Diangkat jadi nabi 40 tahun. Lalu setelah jadi nabi berdakwah di Makkah, berdakwah berapa tahun? 13 tahun. Berarti 40 tambah 13, 53. Usia 53 tahun kemudian beliau hijrah ke Madinah. Jadi 1446 ditambah 53 tahun, berapa tuh? 1499 kurang 1 1500 ya. Sudah mau 1500 tahun, ya. Berapa berarti 15 abad, ya, 15 abad yang lalu. Dengan Nabi Isa kira-kira 5 abad, 500 tahun, ya. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, praktis wahyu terputus, Pak. Itu yang disebut dengan masa fatratul wahyi. Wahyu terputus. Bayangkan bagaimana kehidupan alam semesta ini, seolah-olah bumi dengan langit tidak ada kontak gitu. Kita bayangkan bagaimana kehidupan, ya, alam semesta, ya. Maka dengan diutusnya kembali Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad kemudian lahir, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, beliau betul-betul menjadi anugerah. Makanya nanti di akhir ayat, ya, Allah menyebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun, ya, keadaan mereka itu dari sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, manusia berada dalam kesesatan, dengan dihadirkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengeluarkan mereka dari kesesatan ini. Kalau orang-orang Arab ketika itu mengalami masa yang disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan, dan Rasulullah SAW lah yang membawa mereka keluar dari kegelapan masa jahiliyah menuju terang benderang masa Islam, ya. Nah, yang dilakukan oleh beliau adalah membacakan ayat-ayat Allah, ya, baik itu ayat Quran maupun ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang mewujud di alam jagat semesta ini, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat Al-Quran sudah tidak akan turun lagi, sudah selesai. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat, ya, sudah selesai, nggak akan turun lagi. Al-Quran sudah beres. Tapi kalau ayat kauniyah, ayatun kauniyah, itu akan terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang mewujud di alam jagat semesta ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina, kami akan memperlihatkan kepada mereka, ya, kami akan terus memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di ufuk jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan pada diri-diri mereka,
hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas bagi mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haqq, bahwasanya ya dia itu Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Ya. Baik, kemudian ya, tugas beliau adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, tugas beliau adalah mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa umatnya, ya, membersihkan mereka, membersihkan kaumnya. Wa yuzakkihim, membersihkan apa yang dibersihkan? Dibersihkan jiwa mereka dari kemusyrikan kepada ketauhidan, dibersihkan jiwa mereka dari kekufuran kepada iman, dibersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat budaya-budaya jahiliyah kepada keagungan Islam, kepada akhlak Islam. Ya, itulah yang dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, dan kalian atau mereka sebelumnya itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Inilah wujud Rasulullah SAW, diutus oleh Allah sebagai anugerah, sebagai nikmat, sebagai karunia. Kemudian yang kedua, kedudukan beliau diutus sebagai rahmat. Ya, ayatnya di surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya itu surat yang ke berapa? Ya, suratul Anbiya. Ya. Ya, juz yang ke-17, ya. Setelah surat Toha, ya, setelah surat Toha. Ya. Surat Al-Anbiya ayatnya hampir ayat terakhir, ya, yaitu ayat ke-107, ayat ke-107. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan sebagai rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah rahmat. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau juga adalah rahmat. Ya. Al-Quran rahmat. Di dalam Al-Quran, ya, Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah rahmat. Dan di surat Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman, surat yang menegaskan atau menjelaskan kemaharahmanan Allah Subhanahu wa taala. Surat tersebut dinamai dengan nama Ar-Rahman dan diawali dengan deklarasi, ya, Allah mendeklarasikan zatnya sebagai Ar-Rahman. Dialah zat yang maha rahman. Di dalamnya ada ayat yang diulang-ulang, ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi yang akan kalian dustakan. Berapa kali itu diulang-ulang? Lebih dari 30 kali, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang lebih dari 30 kali. Sedangkan jumlah surat Ar-Rahman itu 70-an ayatnya, berarti hampir setengahnya, Pak. Jadi kalau sudah hafal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ditanya hafal berapa ayat surat Ar-Rahman, setengahnya hafal.
Ya, karena fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu 30 lebih diulang-ulang. Ya. Setiap kali Allah menyebutkan satu nikmat, kemudian dipertanyakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang akan kalian dustakan. Setiap kali disebutkan nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang akan kalian dustakan. Ya. Nah, coba perhatikan di surat Ar-Rahman ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan zatnya sebagai Ar-Rahman, Dia yang Maha Rahman. Apa bukti kemaharahmanan Allah? Apa ayat berikutnya? Allamal Quran. Baru setelah Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi yang pertama itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti Allah itu Maha Rahman, Allamal Quran. Dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Baru kemudian khalaqal insan, Dia yang telah menciptakan manusia. Seakan-akan ya lebih ini ya bukti kemaharahmanan Allah Subhanahu wa taala didahulukan mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai rahmat, ya, dari zat yang Maha Rahman. Rahmat itu kan dari Rahman, ya. Rahim, Rahman, ya, sama, ya, bukti kasih sayang Allah. Jadi Al-Quran adalah rahmat, wahyu yang diturunkan kepada beliau adalah rahmat. Beliaunya sendiri, Rasulullah SAW sendiri adalah sebagai rahmat, ya. Bagaimana kita melihat di dalam sirah, ya, wujud beliau sebagai rahmat ketika menghadapi umatnya. Kita tidak akan selesai, ya, membicarakan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan umatnya, ya, nggak akan habis ceritanya, itu nggak akan habis, ya, luar biasa. Nah, mungkin ya, terakhir barangkali jamaah sekalian, saya diamanati untuk memberikan waktu, ya, untuk diskusi pertanyaan. Yang terakhir di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bukti bahwa Nabi Muhammad itu diutus menjadi rahmat bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman pun beliau itu menjadi rahmat. Apa buktinya? Buktinya adalah dengan diakhirkan siksa untuk yang mendustakan beliau, yang tidak beriman kepada beliau, itu siksanya diakhirkan nanti saja di akhirat. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya ketika didustakan maka Allah kontan menurunkan siksanya. Nabi Nuh didustakan langsung kirim banjir. Nabi Lut didustakan langsung Allah turunkan hujan batu, bumi dibalikan. Nabi Hud, Nabi Soleh, dan nabi-nabi yang lain ketika umatnya mendustakan maka langsung kontan Allah menurunkan siksanya. Tapi Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Katsir, ya, dalam tafsirnya tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, maka orang yang tidak beriman pun kecipratan rahmatnya. Apa bukti rahmatnya? Ditakhiril azab, diakhirkan, ditangguhkan siksanya, nanti di akhirat saja siksanya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya harus mengakhiri karena diamanahi untuk memberikan kesempatan, ya, 10 menit sebelum waktu Isya, ya, untuk jika ada yang ditanyakan, jika ada pertanyaan. Satu ayat lagi mungkin nanti di kesempatan yang lain, bahwa kehadiran Nabi Muhammad sebagai sosok yang agung, ya, sebagai rahmat, sebagai anugerah, nikmat, dan kehadiran beliau menjadi manusia mulia, sosok yang agung yang menjadi teladan manusia. Pantas kalau Rasulullah SAW menjadi teladan, karena Allah
telah mempersaksikan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada dalam level akhlak yang agung. Demikian barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini, dan mungkin sebelum ditutup saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Jamaah salat maghrib Masjid Jambi, demikian tadi telah dijelaskan dalam tafsir tematik Al-Quran. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya, kami persilahkan Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang akan saya tanyakan mungkin tidak sesuai dengan tema tentang salam. Salam sebagian mengatakan bahwa setiap dalam forum kita akan bicara harus didahului dengan salam. Tapi ada sebagian ketika masuk sudah memberikan salam, tidak perlu kita memberikan salam. Jadi sebetulnya di keadaan seperti apa saja yang kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, dan pada keadaan seperti apa juga yang tidak harus mengucapkan salam. Terima kasih Ustaz. Taib, ya. Salam itu kan tahiyah, ya, di dalam Al-Quran. Wa idza huyyitum bitahiyyatin. Jadi tahiyah itu salam penghormatan, salam sapaan, ya. Di dalam hadis disebutkan memang hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu salah satunya adalah kalau bertemu mengucapkan salam, ya. Jadi kalau bertemu, idza laqitahu fasallim alaih, apabila ya kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, ya. Kemudian ketika bertamu, ya, kita mengucapkan salam juga, ya, ketika bertamu, karena di dalam riwayat disebutkan kalau sudah salam 3 kali tidak ada yang menjawab, adabnya itu adalah kembali, adabnya pulang, ya. Nah tentunya di dalam forum, ya, seperti ini sebetulnya tidak ada salahnya kemudian di dalam forum seperti ini mengawali memberikan sapaan, ya, mendoakan, karena salam ini kan isinya doa, ya, isinya adalah doa. Bayangkan, ya, kalau kita renungkan maknanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Assalamualaikum, keselamatan, semoga keselamatan tercurah atas kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah tercurah untuk kalian. Saya kira lebih bagus membuka forum itu dengan doa, memberikan salam, daripada, ya, mau mulai selamat malam, gitu kan. Mungkin lebih bagus untuk kita menyampaikan doa seperti itu, ya. Dulu para sahabat, ya, saking inginnya mereka itu saling mendoakan, ya, di dalam riwayat itu disebutkan mereka itu kalau sedang berjalan, ya, berdua berjalan, kemudian mereka terpisahkan oleh tembok, terpisahkan oleh pohon, misalkan lagi berjalan berdua karena ada tembok, ya, atau karena ada pohon, yang satu jalan ke kanan, yang satu jalan ke kiri, ketemu lagi, salam lagi, Pak, assalamualaikum warahmatullahi, ketemu salam lagi. Saking apa? Saking ingin mendapatkan doa, karena salam itu doa, ya. Kita kan memberikan, ya, ungkapan mendoakan, ya. Kemudian juga pernah ini, ya, kejadian, ya, di dalam riwayat disebutkan pernah Rasulullah SAW mendatangi rumah seorang sahabat, kemudian beliau, ya, mengetuk pintu,
assalamualaikum, tidak ada yang menyahut, ya, salam lagi kedua kali tidak ada yang menyahut, sampai 3 kali tidak ada yang menyahut, tidak ada yang menjawab, maka sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau tidak ada sudah 3 kali maka adabnya pulang saja. Maka Nabi pun kemudian ya melangkahkan kaki untuk kembali. Tapi belum lama beliau melangkahkan kaki untuk pulang, tiba-tiba dari dalam rumah ada yang menyahut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyahut, oh ternyata ada orang. Akhirnya beliau balik lagi, ya. Setelah tanya-tanya ternyata ya sahabat ini mengatakan beliau kenapa lambat menjawab salam. Apa jawabannya? Kata dia, ya Rasulullah, sekiranya tidak ada batasan, ya, orang yang bertamu itu mengucapkan salam 3 kali, ya, kalau tidak ada batasan itu niscaya ya aku akan tunggu engkau mengucapkan salam sebanyak-banyaknya, saking ingin didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dikasih assalamualaikum dari Nabi sekali, can waka dijawab, ya, belum mau menjawab, nunggu salam yang kedua. Karena yang mengucapkan salam siapa? Nabi yang mengucapkan salam, ya, Nabi yang mendoakan, ya. Jadi rupanya sahabat ini ngeprank juga sama Nabi ini. Ya, jadi nunggu Nabi, ya Rasulullah, kalau tidak ada batasan itu engkau mengucapkan salam sebanyak mungkin, aku tunggu, ya. Ya, jadi saking ingin ya mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barangkali ya kalau menurut saya ya tidak ada salahnya ya untuk kemudian ketika bertemu tadi sudah mengucapkan salam, membuka forum, ya, kemudian mengawali dengan mengucapkan salam, ya. Wallahu a'lam. Jemaah Masjid Pulu Jambe, tadi telah dijawab makna salam, dan juga semoga apa yang telah disampaikan kepada kita semua akan menambah talabul ilmi kepada kita yang tidak terbatas hanya sesuatu saja, tapi dalam hal keagamaan. Maka karena waktu sudah masuk Isya, maka mari kita tutup taklim kita ini dengan membacakan kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.